Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi kelima tentang sistem digital oleh saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita akan bahas tentang rangkaian komponen digital. Ya, rangkaian komponen digital itu intinya adalah perangkat fisiknya dari logik-logik boolean yang sudah kita bahas di sesi keempat dan sebelumnya. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu apa yang kita ingin capai pada sesi kelima ini, yaitu kita eh, kita mengharapkan agar mahasiswa itu dapat memahami apa itu komponen digital dan dapat membuat tabel kebenaran pada sistem digital tersebut. Lalu dapat memahami persamaan komponen sistem digital pada sistem digital dan memahami karakteristik komponen digital dan tabel kebenarannya. Pada dasarnya ada tiga komponen dasar untuk operasi digital, yaitu AND, OR, dan inverter. Pada sesi yang terdahulu kita sudah pernah diungkit ya tentang apa itu AND, OR, atau NOT, ya, invert atau komplement, ya. Jadi untuk N itu kita dilambangkan dengan tanda titik, OR itu dilambangkan dengan tanda plus, ya, dan inverter itu adalah komplement atau NOT, ya. Nah, dan kita ingat bahwa sebelumnya kalau misalkan pada sum of apa pada product of sum atau mungkin sum of product, kita pernah lihat persamaan-persamaan ini, tapi pada case ini kita misalkan hanya merupakan perkalian dari variabel-variabelnya itu sama dengan fungsi f, di mana f itu adalah output dan variabel-variabel ini adalah input, ya. Jadi masing-masing input yang berbeda itu kita lambangkan sebagai variabel input A, input B, input C, input D, dan seterusnya. Pada N gitu ya, dilambangkan dengan lambang N seperti huruf D, sekilas seperti huruf D, ya, dengan inputnya ditulis dari sebelah kiri dan outputnya itu ditulis di sebelah kanan. Jadi input A, B, C, D sampai N itu ditulis inputnya di sebelah kiri, outputnya biasanya cuma satu, itu ditulis di sebelah kanan. Pada N itu berlaku tabel kebenaran seperti perkalian, ya, perkalian boolean atau N produk atau produk gitu ya. Produknya dari A eh, kali B atau A produk B itu sama dengan nol. Jadi selama ada nol di salah satu komponennya, maka hasilnya akan selalu bernilai nol dan hanya bernilai satu jika kedua-duanya itu bernilai satu, atau ada yang menyebutnya eh, nol itu adalah off, satu itu adalah on. Ya, jadi bisa kita analogikan sebagai saklar, ya, saklar on atau off. Dan ini adalah eh, perangkatnya, ya, logic gate untuk N. Logic gate untuk N biasanya contohnya adalah 74 LS08, artinya dia ada 4 buah N gate di sini. Sini ada 4 buah N gate. Ya, jadi ada 4 buah N gate.
ya biasanya dengan dua buah input masing-masing gate-nya ya. Jadi ini untuk gate satu adalah ini inputnya, gate 2 adalah ini, gate 3 ini, gate 4 adalah yang ini. Lalu outputnya satu ini, output 2 ini, output 3 ini, output empatnya yang ini. Lalu selalu setiap perangkat IC untuk eh, pada perangkat sistem logik itu selalu ada VCC dan ground ya. Jadi tegangan ya biasanya bisa 5 volt ya yang umum dipakai atau 3,3 gitu ya. Yang sering dipakai yaitu biasanya antara toleransinya mungkin antara 3 sampai 6 volt kisarannya ya tergantung datasheet biasanya dan tergantung manufaktur. Ya. Ada dari ST, ada dari biasanya kebanyakan ST ya yang buat eh selalu ada tegangan VCC dan ground ya setiap sirkuit. Jadi ada total ada sekitar 14 kaki di sini. Hitung satunya itu biasanya di ujung IC-nya itu ada kayak eh apa namanya tanda marker gitu ya. Bisa tanda putih gitu atau enggak biasanya di laser etching sampai bolong sedikit gitu sampai ada kayak cerukan ya di sini mungkin biasanya kayak cerukan gitu ya jadi dia akan menunjukkan bahwa yang kaki ini adalah satu ya nomor satu ya dua tiga empat lima enam tujuh lalu 8 9 10 dan seterusnya sampai eh, 14 ya 14. Ya ini contohnya kalau 4 gate ada juga sampai 8 gate ya macam-macam produknya ini salah satu contohnya ya N gate ya biasanya N gate ya yang disebut dengan N gate ya mau 4 input atau 8 input ada 4 gate 8 gate dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah yang OR ya. Untuk logic OR itu kita lambangkan seperti bulan sabit ya. Bulan sabit seperti ini melengkung sedikit di sininya. Seperti biasa di sebelah kiri selalu inputnya, sebelah kanan adalah outputnya ya. Jadi output, input dan seterusnya ya. Jadi input, input, output. Dalam logiknya atau dalam tabel kebenarannya pada gate ini selama jika salah satu gate-nya itu memiliki elemen nilainya satu, maka dia akan bernilai satu. Ya, apalagi kalau dua-duanya bernilai satu, ya. Jadi dia akan bernilai satu atau on, gitu ya. Maknanya apa? Jadi di sini kalau misalkan kita punya tegangan 5 volt, gitu ya. Ini 5 volt, gitu ya. Artinya sama dengan satu, ya. Atau ada switch-nya on, gitu ya. Atau ada tegangan. Ya, maka di sini dia akan menyala gitu ya, akan menyala. Ya, artinya sama dengan ini nyala dapat 5 volt, dapat 5 volt, maka keluarannya juga 5 volt. Biasanya kurang lebih 5 volt. Dan IC-nya biasanya seperti IC 7432 ya. 4 OR gate ya, mirip-mirip dengan AND gate gitu ya. Dengan IC dengan inputnya untuk gate satu input gate 2 input gate 3 input gate 4 gitu ya. Dengan output gate satu gate 2 gate 2 output gate 3 dan output gate 4. Dan seperti biasa, biasanya pin yang ujung-ujung itu ada tegangan biasanya 5 volt gitu ya. Lalu yang satunya itu di groundkan ya, di groundkan. Atau bisa juga biasanya dihubungkan ke baterai gitu ya, baterainya.
Ini baterainya, ini plusnya, ini minusnya. Ya, plus minus. Ya, sama juga dengan tadi. Jadi VCC itu biasanya hampir identik dengan plusnya dari power supply, minusnya power supply itu hampir identik dengan groundnya. Ya, kecuali kalau misalkan power supply yang non baterai gitu ya, seperti power supply yang dari PLN misalkan, yang DC ya tentunya. Ya, jadi groundnya itu yang biasanya yang warna hitam, yang plus itu yang warna merah. Mungkin biasanya kabelnya seperti itu. Atau plusnya gitu ya, dan minusnya itu yang di ground. Lalu s- ya ini toleransinya ada dari 2 sampai 6 gitu ya, dan cenderung biasanya yang digunakan itu adalah 5 volt ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat di Pak IC-nya itu ada grooving ya, seperti bolong apa cerukan. Nah, ini adalah pin. Berarti ini adalah pin 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Ini 8 dan ke atas. Jadi dari sini ke sini bacanya, terus tuh ngitungnya dari bawah ke atas ya. Hampir semua IC ngitung apa namanya? Hitung nomor kakinya adalah seperti itu. Ya, di datasheet akan tampilannya seperti ini juga gitu ya. Ya, jadi akan ada datasheetnya. Biasanya dengan mudah kita bisa temukan. Ya, ini contohnya untuk 4 gate ya. Untuk 4 gate dari tipe OR gate ya. Ya, OR gate. Lalu kemudian yang tipe inverter atau komplement ya. Biasanya komplement kita menggunakan sirkuit komplement. Lambangnya seperti amplifier tapi dengan tanda bulatan di ujungnya. Ya, jadi tabel kebenarannya inputnya cuma satu, outputnya cuma satu juga ya. Outputnya cuma satu. Biasanya pastinya dia akan bernilai, dia akan bernilai berkebalikannya ya. Artinya kalau misalkan di sini dikasih tegangan, di sini malah tidak keluar tegangan. Tapi kalau di sini dikasih malah tidak dikasih tegangan, di sini akan keluar tegangan ya. Dan ini adalah komponen IC-nya ya. Biasanya namanya 7404 ya, 7404 untuk apa namanya? 6 buah 6 buah OR gate ya, atau OR gate ya, OR gate 6 dengan 6 buah gate ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ngitungnya eh seperti itu biasanya. Jadi di sini adalah datasheetnya dan selalu ya hampir semua IC ada supply catu dayanya, yaitu di pin 14 VCC dan ground ya. Jadi biasanya kita menggunakan entah 5 volt ya. Dia punya toleransi antara 2 volt sampai dengan 6 volt. Lalu komponen NAND ya, komponen NAND itu adalah kombinasi dari gate N dan gate OR ya. Gate N dan gate OR. Jadi keluaran dari gate N itu di-OR-kan, maka dia dapat adalah gate NAND ya. Gate NAND, jadi gate NAT N atau dari NAT N yang atau disebut dengan NAND ya, NAND gate ya. Jadi eh simbolnya adalah yang ini. Seperti gate N, cuma di ujungnya ada bulatan ya. Ini disebut dengan gate NAND. Dua input, satu output. Tabel kebenarannya dia adalah komplement dari N ya. Eh, Jika ini adalah N,
dan ini adalah NaN. Yang kita tahu bahwa sebelumnya eh, jika salah satu komponennya saja bernilai 0, maka dia akan bernilai 0. Dan NaN adalah komplemennya, kebalikannya. Berarti saat yang jika salah satunya bernilai 0, maka dia bernilai 1. Tetapi jika tidak ada komponen nolnya, maka dia bernilai 0. Ya, itu adalah NaN. Dan jika kita perhatikan, jika NaN, jika A dan N, ya, A dan N kita komplementkan, itu sama dengan teorema hukum De Morgan. Jadi di sini akan menjadi NaT A plus B NaT. N A NaT plus B NaT. Ya, jadi kalau A plus B, jika kita komplementkan dari jika ini adalah tabel A dan ini adalah tabel B, komplemennya adalah, ya, jika A ini dan B, jadi komplemennya dari A dan B adalah ini adalah 1, 1, 0, 0 gitu ya. Dan ini jadi 1, 0, 1, 0 ya. Jika kita komplemenkan dari sini, jika diorkan, jika salah satunya bernilai 1, dia akan bernilai 1. Ini juga ini bernilai 1, ini juga bernilai 1, dan ini bernilai 0 ya. Kita orkan. Dan jika kita komplementkan, jadinya ya sama hasilnya ya. Jadi seperti kalau kita invertkan inputnya, jadi kita punya input, kita invertkan, lalu input kedua kita invertkan, baru kita orkan, ya. Hasilnya sama dengan NaN ya. Ya, ini IC-nya, yaitu contohnya SN74LS00, ya, 7 atau seri 7400, ya, biasanya 00 belakangnya. Dan biasanya dia seperti ini ya, dari gate 1 ini untuk gate 2-nya, ini input gate 3, input gate 4. Outputnya itu ada di tengah-tengah. Dan selalu di ujungnya itu ada VDD dan ground ya. Ya, biasanya antara 2 sampai 6 volt ya. Jadi biasanya untuk rangkaian logik ya. Dia antara 2 sampai 6 volt tegangan operasinya. Kemudian komponen NOR ya, jika gate OR kita komplementkan dengan gate NAT ya, maka kita dapat namanya NOR ya, NOR gate ya, NOR gate dengan tabel kebenaran dari NOR gate itu adalah, ya, jadi kalau ini adalah OR ya, ini untuk OR, maka output dari NOR adalah komplement dari OR, atau bisa kita sebutkan ya, jika hanya kedua-dua gate-nya itu yang off ya, atau tidak diberi tegangan, atau switch-nya open, baru dia menyala ya. Jadi selama ada komponen satu di salah satu komponennya, maka dia akan bernilai 0 ya, akan bernilai 0.
Dan kontras dengan NAND gate, jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, gate A kita OR-kan dengan gate B, lalu kita komplementkan. Kita ingat hukum De Morgan. Hukum De Morgan menyatakan bahwa komplement dari sini menjadi komplement A dikalikan dengan komplement B. Ya, jika ini adalah A-nya, komplement dari A adalah 1100. Komplement B adalah 1010. Kita produkkan atau kita kalikan ya. Selama ada 0 di sini, dia bernilai 0 ya. Kecuali jika kedua-duanya menyala ya. Kedua-duanya bernilai 1 ya. Jadi sama dengan ya, jika kita gunakan inverter, kita N-kan, maka sama juga dengan NOR. Dan ini adalah bentuk IC fisiknya, ya. Jadi bentuk IC fisik dari OR gate, ya. Eh, Kalau kita lihat bedanya dengan yang gate NAND ya. Jadi gate NAND dan gate NOR ini justru dia punya inputnya itu di ya tidak seperti NAND tadi ya. NAND tadi ada dua-duanya di tengah. Kalau ini dia berpisah untuk gate-nya masing-masing gate-nya. Ya, jadi tidak bisa saling tukar-tukar antara slotnya gate NAND dan gate OR. Ya, gate NAND dan gate NOR ya. Yang di sini outputnya itu eh, mencar gitu ya. Kalau yang NOR tadi itu NAND tadi dia gabung di tengah ya dengan ini supply itu 5 volt, ini ground ya atau antara 2 sampai 6 volt toleransinya. Ya, lalu komponen XOR ya. Komponen XOR itu gabungan dari komponen OR dan komponen NOT sehingga sifat-sifatnya adalah kombinasi dari kedua komponen ya. Jadi ini untuk A, lalu ini B NOT ya. Jadi ini sorry, ini A, ini adalah B NOT di sini. Lalu di sini adalah E NOT ya, ini adalah E NOT, di sini adalah B. Jadi XOR ini ini adalah eh, A dikalikan B NOT ditambah dengan E NOT dikalikan dengan B. Ini adalah outputnya yaitu G. Dan dilambangkan dengan eh, bentuk lambang XOR adalah ini. Ya. Jadi dari tabel kebenaran XOR XOR ya. Jadi C itu adalah B NOT, D adalah E NOT, E adalah A dikalikan B NOT, A dikalikan B NOT, dan F adalah B atau E NOT dikalikan dengan B. Dan G adalah A dikalikan B NOT plus E NOT dikalikan dengan B. Yang menarik di sini adalah
Dia hanya aktif jika hanya salah satunya aja yang bernilai satu, ya, gate-nya. Ya, bernilai satu atau on gitu ya. Kalau dua-duanya on atau dua-duanya off atau dua-duanya on, itu justru dia off gate keluarannya. Nah, jadi hanya salah satu saja yang nyala ya. Biasanya seperti sirkuit engkol gitu ya, mirip-mirip sirkuit engkol. Nah, hanya salah satu aja yang bisa nyalakan ya. Kalau dua-duanya dinyalakan, justru dia mati gitu. Atau kalau dua-duanya mati, dia malah mati. Jadi salah satunya aja yang bisa hidup. Ya, ini rangkaian XOR untuk yang disebut dengan gate 7486. Ya, gate 7486 ada 4 gate ya. Ada 4 gate XOR dan seperti biasa VCC-nya itu 5 volt dan ini adalah ground. Ya, jadi di ujung-ujung biasanya selalu pin 14 dan pin 7 atau kalaupun banyak gitu ya, misalkan ada 8 atau mungkin 16 gitu. Di sini selalu di ujung-ujungnya pin yang paling ujung kanan atas dan pin paling ujung kiri bawah itu satunya ground, yang satunya selalu 5 volt atau 2 sampai 6 volt. Lalu komponen XNOR ya. Komponen XNOR itu adalah komponen E-NAT ya, kebalikannya dari tadi. Kalau tadi itu eh, apa namanya? E-NAT kali B-NAT dan E kali B. Ya, jadi E-NAT kali B-NAT plus A kali B. Ya, jadi ini untuk E-NAT, ini adalah B-NAT, ini adalah E, dan ini adalah B. Ya, jadi E N B, E NAT N B NAT plus E N B atau OR ini ya, itu sama dengan G. Ya, ini sama dengan XOR yang dinatkan, NAT XOR. Ya. Kalau tadi XOR, yang ini adalah NAT XOR. Ya, jadi kalau tadi adalah apa namanya, A kali B NAT plus E NAT kali B. Kalau yang ini adalah E NAT B NAT plus A kali B sama dengan G ini, atau dari sini dinatkan ya. A kali B NAT plus B NAT kali A sama dengan G ya, dinatkan, maka adalah sama dengan E NAT kali B NAT plus E kali B. Ya, jadi ini sama dengan A kali B NAT ya, dinatkan ditambah dengan dikalikan dengan B NAT kali A dinatkan ya, atau sama dengan, ya, jadi E kali E B NAT itu adalah E NAT plus B ya, dikalikan dengan B plus E NAT. Ya, jadi kalau kita kalikan A kali A NAT kali B plus A NAT, E NAT kali E NAT ya, A NAT kali B plus
Oh, sorry. Kebalik. Ini enat ya. Enat kali B. Maaf, diralat dikit. Jadi ini adalah E plus B nat ya. Jadi E nat kali A plus E nat kali B nat lalu ditambah dengan A kali B plus B kali B nat. Ya, ini adalah nol dan ini adalah nol. Maka hasilnya E nat ya E nat kali B nat plus A kali B. Ya, terbukti bahwa nat dari XOR adalah XNOR. Ya, ini adalah tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari XNOR dan bisa digambarkan di sini C-nya adalah E nat ya, ini adalah D adalah B nat, E-nya adalah E nat kali B nat, lalu F-nya adalah E kali B dan G-nya adalah E kali B plus E nat B nat. Ya. Yang menarik di sini adalah jika kedua-duanya itu bernilai sama, apakah dua-duanya mati atau dua-duanya menyala, baru dia sistemnya menyala ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalkan Anda punya mesin pemotong gitu ya. Lalu mesin pemotong itu ada dua switch di kiri kanannya. Jadi mesin pemotong itu biasanya ada slot gini ya. Jadi jika kita mau motong gitu ya, kita harus menginjak kedua pedalnya. Ya, mesti menginjak kedua pedalnya bersamaan, ya, baru dia jalan gitu ya. Atau dua-duanya mati gitu ya, dia baru jalan. Jadi jika salah satunya ditekan gitu ya, diinjak, baru dia mati misalkan. Ya ini adalah IC-nya ya, IC XNOR. Eh, ini adalah 2 sampai 6 volt. Ini ground ya, dengan 4 buah XNOR. Sorry, ya 4 buah XNOR ya. Nama IC-nya adalah 74266. Jadi dari uraian tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada sirkuit AND, OR, dan NOT. Dan setiap komponen mempunyai tabel kebenaran masing-masing yang dapat digunakan untuk keperluan ya sistem yang dibutuhkan sehingga kita perlu mendesain sirkuit itu harus dalam bentuk ya apakah dalam penjumlahan ataupun pengurangan ya. Sorry, atau dalam bentuk NOT ataukah dalam bentuk OR ya. Jadi hanya kemungkinannya dua buah input ya, dua buah input ya bentuknya harus selalu bentuknya harus seperti ini gitu ya. Atau bisa juga bentuk OR ya. Atau kalau misalkan untuk XNOR jadi harus bentuknya seperti ini. Ada NAT A, NAT B. Ini bisa kita gantikan dengan XNOR.
Kalau bentuknya seperti ini, sorry, bentuknya seperti ini, ya ini kita bisa gantikan dengan XOR. Ya, kalau bentuknya seperti ini, ya A plus B, ini adalah get OR. Ya, lalu bentuk eh, seperti ini, gitu ya. A and B itu adalah get N, gitu ya. Get N, gitu ya. Lalu ada juga, sorry, ini get not N. Lalu ini adalah bentuk get not OR, ya. Atau sama dengan get A, not A kali not B. Kalau untuk yang NaN itu adalah sama dengan get not A plus not B. Lalu juga contoh lain yaitu kalau misalkan get A, ya get not gitu ya. Misalkan not A itu kita pakai get not. Kalau bentuknya seperti ini ya, get A plus B gitu ya. Itu kita gunakan get OR. Lalu bentuk yang seperti ini, A kali B, itu adalah get N. Ya, sebagai contoh misalkan kita punya ya sebuah persamaan gitu, A plus B gitu, di NAT plus C NAT plus D E gitu ya, dinatkan misalkan DE dinatkan misalkan, ya, atau mungkin saya bikin agak kompleks misalkan eh, E nat kali B nat gitu ya. Ya, kita harus bentuk dulu menjadi pasangan-pasangan ya. Ya, jadi E nat kali B nat kita kalikan ke sini ke dalam, E plus B nat itu sama dengan E nat kali B nat, ya, ditambah dengan C nat plus D, ya, D E nat, ya. Kita bisa menggambarkan ya untuk pasangan-pasangan ya dengan mudah ya. Intinya di sini ada E kali B nat, berarti bisa kita sederhanakan dulu ya, jadi E nat kali B nat ya. Ya, sama dengan perkalian E kali B nat dikalikan A kali B nat, itu hasilnya akan sama dengan A kali B nat. Ya, lalu ditambah C nat plus D kali P nat. Ya, jadi kita harus usahakan kalau bisa eh, kita sederhanakan dengan aljabar boolean atau kita sederhanakan dengan Keymap, ya, yang mana yang paling cepat menurut Anda. Ya, contohnya dari sini sepertinya tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Ya, kita bisa tuliskan em, A kali B nat ini sama dengan A plus B nat gitu ya, plus C nat plus D E nat ya.
Kita bisa gunakan or NOR gate di sini. Kita bisa gunakan NAT ya di sini. Di sini kita bisa gunakan NAND gate ya, yang mana jumlah simbolnya paling sedikit ya. Kita usahakan jumlah simbolnya paling sedikit. Ya, kita usahakan ya sedikit mungkin gunakan komponen ya. Jadi khusus untuk AND OR ini bisa pakai multiple input. Tapi kalau sudah NaND, NOR, XOR, XNOR ya, itu tidak itu cuma bisa dua input. Ya, jadi pasangannya mesti dua-dua kalau XNOR, NAT apa XOR, XNOR dan seterusnya. Kalau dia lebih dari dua input berarti kita pecah-pecah gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah NOR gate-nya seperti ini ya. A plus B NAT. Jadi dari sirkuit ini bisa kita gambarkan ya untuk NOR gate-nya itu adalah ada komponen A dan komponen B gitu ya. Lalu kita NOR-kan NAT OR seperti ini. Lalu komponen C-nya itu adalah C, kita NAT-kan. Lalu komponen NaN-nya itu D dan E, itu adalah NaN. Lalu ketiga-tiganya itu dijumlahkan. Jadi dengan OR gate. Ya, jadi OR gate seperti ini. Ya, keluarannya anggaplah G misalkan. Ya, jadi ini adalah sirkuitnya. Lalu kemudian nanti Anda membuat tabel kebenarannya karena ada 5 gitu ya. A, B, C, D, E gitu ya. Jadi ada 2 × 5 ya. Artinya 3, 16 kali ya, 16 kali 2 berarti ada 32 ya 32 kemungkinan ya. Baru nanti G-nya Anda tinggal hitung menggunakan rumus yang ini atau yang ini ya bisa serah yang mana. Yang ini yang mungkin yang paling gampang karena adalah perkalian NaN N ya. Kalau NaN agak ribet, kalau ini lebih gampang ya. Karena kita tinggal N kan, ya tinggal cari komplemennya ini gitu ya. Dan komplemennya ini. Kalau DE bisa diubah juga DE-nya menjadi D-NAT plus E-NAT ya. Ya, demikian untuk sesi ke-5 ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.